Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pencerahan dari Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Matius 7, ayat 7-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita saya beri tema sikap doa dan jawaban doa. Firman Tuhan ini adalah bagian dari khotbah atau pengajaran Yesus di bukit. Banyak pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Salah satunya adalah hal berdoa. Dan memang luar biasa dalam sepanjang sejarah Alkitab. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dicatat sebagai pendoa-pendoa yang luar biasa. Abraham, Musa, Hana, Daud, Yeremia, dan lain-lain. Demikian pun jemaat mula-mula adalah jemaat yang memang menjadi teladan dalam hal doa. Tapi mengapa mereka memiliki pemahaman tentang doa dan menjadi teladan dalam doa? Tentu oleh karena Yesus menjadi teladan utama. Bahwa Yesus tidak hanya mengajarkan bagaimana berdoa, Yesus tidak hanya mengajar teologi doa, tetapi Yesus pun mempraktekkan doa itu sehingga boleh menjadi teladan utama bagi murid-muridnya dan tentu bagi kita sebagai pengikutnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang kita harus semakin banyak berdoa karena tentunya tanpa doa kita tidak akan mampu menjalani kehidupan ini. Di sini disebutkan ada 3 aspek di dalam ayat 7-8. Ada meminta, mintalah, kemudian mencari, carilah, mengetuk, ketoklah. Kita harus tahu bahwa pertama-tama doa itu memang perintah Tuhan. Dan bagaimana sikap kita meminta. Bahwa sebenarnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketiga kata perintah ini, mintalah, carilah, ketoklah, ini menunjukkan bagaimana kita memiliki keseriusan di dalam hal berdoa. Meminta atau request itu menunjukkan bahwa kita memang adalah seorang yang membutuhkan pertolongan. Ibarat seorang yang sedang berjalan, tapi tidak tahu arah jalannya kemana. Maka ada satu kerendahan hati atau keinginan yang sangat dalam untuk mengetahui kemana arah jalan itu. Carilah, ini seperti mencari benda yang sangat berharga, yang hilang, seperti pedagang yang mencari mutiara yang indah. Mencari tentu membutuhkan satu semangat dan juga ketekunan. Tetapi kemudian dikatakan ketoklah. Seperti seorang yang ingin masuk ke dalam rumah seseorang, dia harus mengetuk terlebih dahulu. Dan ini membutuhkan kesabaran dan ketekunan sampai kemudian orang tersebut membukakan pintu. Nah, kita percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh di dalam doa, baik disebutkan di sini ketika kita meminta, ketika kita mencari, ketika kita mengetuk, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Karena Allah sendiri memberikan dirinya untuk ditemukan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita sudah menemukan Tuhan, maka saya percaya apa yang kita perlukan, maka kita akan mendapatkan karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di masa-masa sekarang ini, di era yang semakin canggih teknologi, membuat orang kadang terlena dengan situasi, sehingga bisa melupakan Tuhan.
banyak orang yang tidak lagi menjadikan doa sebagai prioritas. Tetapi sesungguhnya dari Alkitab kita tahu bahwa tanpa doa kita tidak mungkin bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Tanpa doa kita tidak mungkin bisa melakukan terobosan-terobosan. Tanpa doa tidak akan mungkin terjadi kegerakan ataupun kebangunan rohani. Tanpa doa kita tidak mungkin bisa bekerja ataupun melayani dengan baik. Jadi karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana Kristus ketika ada di tengah-tengah dunia ini, dia mengawali semua pelayanannya dengan doa. Dia melakukan semua tugasnya sekalipun dalam kesibukan tetap dengan doa. Bahkan dia mengakhiri pelayanannya di tengah dunia ini juga tetap dengan doa. Artinya bahwa doa itu menjadi keharusan bagi kita orang percaya. Doa itu haruslah menjadi lifestyle, gaya hidup kita. Bahwa doa itu artinya kita mau merendahkan hati, kita mau menundukkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan ada pengakuan bahwa tanpa Tuhan aku tidak bisa. Doa itu adalah komunikasi, doa juga ibarat nafas kehidupan kita secara rohani. Doa berarti berserah kepada Tuhan dan memohon anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam segenap kehidupan kita. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengajar kami bagaimana berdoa. Tetapi juga Engkau Tuhan Yesus menjadi teladan utama bagi kami. Bahwa tanpa doa kami tidak akan mengerti kehendak Allah. Tanpa doa kami tidak mungkin bisa berbuat sesuatu yang berkenan kepadamu. Karena itu pimpinlah kami Tuhan hari ini dan seterusnya. Di dalam segala aktivitas kami tetap mengawali dengan doa. Bahkan dalam segala kesibukan pun kiranya Tuhan menolong kami. Supaya kami tetap merendahkan hati, tetap berdoa. Karena doa itu adalah hubungan pribadi, komunikasi bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.